إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwana fillah, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Karim Rahman Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Masuk ayat yang ke-42. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, kami tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Mereka adalah para penduduk jannah dan mereka kekal di dalamnya. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-ayah: لما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمين ذكر ثواب المطيعين. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang siksaan orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang zalim, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang taat. Dalam ayat yang sebelumnya kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan kepada orang-orang yang durhaka, balasan kepada orang-orang yang zalim. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru aw kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Dalam ayat yang sebelumnya Allah menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami, tidak dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Dan mereka tidak masuk ke dalam jannah sebelum unta masuk ke lubang jarum. Mustahil mereka masuk ke dalam surga. Wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang durhaka. Sampai Allah sebutkan, lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash. Bagi mereka tikar kasur dari api neraka dan selimutnya pun dari api neraka. Begitulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Pada ayat yang sebelumnya Allah jelaskan balasan, hukuman, siksaan bagi orang-orang yang zalim, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang kita bahas sekarang ini, Allah menyebutkan pahala orang-orang yang taat, ya, supaya tumbuh sikap al-khawf wa roja pada diri kita. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap terhadap pahala dan juga balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala walladzina amanu biqulubihim wa amilus shalihat bijawarihim. Dan orang-orang yang beriman dengan hati-hati mereka, dan lakukan amalan-amalan saleh dengan anggota tubuh mereka.
Fajama'u bainal iman wal amal. Mereka menggabungkan antara keimanan dan amalan. Bainal a'malil zahirah wal a'malil batinah. Menggabungkan antara amalan-amalan yang zahir dan amalan-amalan yang batin. Nah, sehingga banyak digandengkan antara keimanan dan amalan soleh. Ya. Bahkan merupakan syarat diterimanya amalan soleh, yaitu keimanan. Dilandasi dengan keimanan. Sehingga banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara amalan soleh dengan keimanan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, gandengkan antara iman dan juga amalan saleh. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Di sini pun digandengkan antara iman dan amalan saleh. Dikatakan syarat diterimanya amalan saleh yaitu beriman, dan konsekuensi daripada keimanan yaitu beramal saleh. Nah, dan para ulama mereka menafsirkan ketika digabungkan keimanan dan amalan saleh, makna iman yaitu iman dengan hati-hati mereka, dan beramal saleh dengan anggota tubuh mereka. Nah, yang menggabungkan antara amalan yang zahir dengan anggota tubuhnya dengan amalan yang batin yang dilakukan oleh hatinya. Baina fi'il wajibat wa tarkil muharramat, menggabungkan antara melakukan kewajiban-kewajiban yang dan meninggalkan keharaman-keharaman. Ini pun termasuk amalan saleh, ya. Melakukan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Tidak hanya melakukan kewajiban sementara dia melakukan juga keharaman. Dan tidak juga dia meninggalkan keharaman tapi meninggalkan juga kewajiban. Nah, walamma kana qawluhu wa 'amilus shalihat lafdhan 'aman yashmalu jami'as shalihat al-wajibah wal mustahabbah wa qad yakunu ba'daha ghayra maqdurin lil 'abdi. Qala ta'ala la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tatkala Allah mengatakan wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, lafaz shalihat ini merupakan lafaz yang umum, mencakup semua amalan-amalan saleh, baik yang wajib dan yang mustahab, yang sunnah. Ya. Sehingga hendaklah seorang yang beriman dia senantiasa melakukan amalan-amalan saleh. Lafaz yang umum mencakup kewajiban-kewajiban dan mencakup perkara-perkara yang mustahab. Itu semuanya merupakan amalan saleh. Ya. Yang kita pun tidak hanya mencukupkan kepada kewajiban-kewajiban saja. Kita pun semangat di samping kewajiban yang kita lakukan untuk melakukan perkara-perkara yang mustahab. Nah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Ya, ini adalah sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selain melakukan kewajiban-kewajiban ditambah dengan perkara-perkara yang
mustahab, yang sunnah. Baik itu sholat di samping sholat wajib, tambah dengan sholat-sholat yang mustahab, yang sunnah, rawatib ataupun yang lainnya. Begitupun zakat, di samping zakat merupakan satu kewajiban, tambah dengan yang sunnah-sunnah, sedekah dan yang semisalnya. Puasa, di samping puasa itu wajib, tambah dengan puasa-puasa yang sunnah yang lainnya. Baik, ini merupakan ciri awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tadi kita sebutkan amalan saleh ini mencakup perkara yang wajib dan perkara yang mustahab. Nah, dan kadang-kadang sebagian amalan saleh seorang hamba tidak mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu Allah mengatakan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, para ulama berdasarkan ayat ini mereka berdalil bahwasanya iman dan amalan saleh itu adalah perkara yang sahlun, mudah. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membeban jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, keimanan dan amalan saleh itu mudah. Ya. Bukan perkara yang susah yang seorang hamba tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ay bimiqdari ma tasi'uhu taqatuhu wa la ya'suru ala qudratiha fa 'alayha fi hadhihi al-hal an tattaqi Allah bihasabi istita'atiha. Nah, kami tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyulitkan. Nah, di atas kemampuannya, di atas kemampuan seorang jiwa, maka hendaklah seorang jiwa dalam keadaan seperti ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu, maka gugur kewajiban yang harus dia lakukan. Nah, wa idza ajizat an ba'd al-wajibat allati yaqdiru 'alayha ghayruha saqatat anha. Apabila seorang jiwa, suatu jiwa tidak mampu untuk melakukan sebagian kewajiban-kewajiban di mana selainnya mampu untuk melakukannya, maka gugur kewajiban tersebut. Ya. Kita tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, misalnya dikarenakan sakit. Nah, sementara yang lainnya mampu, ya, sholat dalam keadaan berdiri. Maka bagi kita yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka gugur kewajiban sholat dalam keadaan berdiri, dalam sholat wajib. Ya, boleh sholat dalam keadaan duduk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah pun mengatakan, Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini kesusahan. Agama Islam ini mudah. Nah, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Allah pun mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Fala wajiba ma'al 'ajz wala muharramun ma'ad darurah. Ya. Ini kaidah dalam kaidah fiqhiyah. Ya, tidak ada kewajiban apabila disertai dengan ketidakmampuan. Nah, dan tidak ada keharaman apabila disertai dengan adanya darurat. Ya. Dalam artian, seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan suatu kewajiban,
maka perkara tersebut menjadi tidak wajib baginya. Ya. Misalnya haji ke Baitullah, ya. Ini di antara rukun min arkan Islam. Salah satu di antara rukun-rukun Islam, wajib bagi yang mampu. Kalau kita sudah mampu, ya, mampu dalam masalah bekal, keamanan, dan yang lainnya, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan haji tersebut. Ya. Tapi kalau kita tidak mampu, tidak memiliki bekal dan yang semisalnya, atau tidak aman dalam perjalanannya, maka kita belum wajib untuk melaksanakannya. Ya, ini kaidah pada wajib ma'al ajz. Tidak ada kewajiban apabila sertai ketidakmampuan, kelemahan. Nah, apapun, ya, perkara-perkara yang asalnya wajib dan hukumnya wajib, kalau kita tidak mampu untuk melaksanakannya, maka perkara tersebut tidak wajib bagi kita. Baik, ini menunjukkan tentang mudahnya agama Islam. Nah, kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, nah, gugur kewajiban bagi kita. Walaupun kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan dengan yang lainnya. Nah, seseorang misalnya tadi diwajibkan sholat wajib dalam keadaan berdiri. Tatkala tidak mampu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan. Boleh sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, berikan keringanan lagi. Boleh sholat dalam keadaan berbalik. Nah, kalau tidak mampu sama sekali, tidak mampu ini dan mampu itu, nah, tidak mampu sholat sama sekali, nah, Allah berikan keringanan untuk tidak sholat. Ya. Orang yang sudah pikun dan sebagainya nggak mampu untuk sholat, digugurkan kewajiban sholat baginya. Ya. Atau dalam masalah yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan suatu perkara apabila orang tersebut tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, kalau masih ada penggantinya, ada penggantinya. Nah, kalau tidak, gugur kewajiban secara mutlak baginya, ya, tentang perkara tersebut. Seorang yang tidak mampu untuk berwudu, nah, maka Allah berikan gantinya sebagai keringanan, bertayamum. Nah, tidak mampu wudu, tidak mampu tayamum, bagaimana? Nah, salat walaupun tanpa wudu, tanpa tayamum, gugur kewajiban wudu, gugur kewajiban tayamum. Masya Allah, mudahnya agama Islam ini. Yang ada kaidah pada wajib ma'al ajz. Tidak ada kewajiban yang disertai dengan ketidakmampuan, dan tidak ada perkara yang diharamkan yang disertai dengan kemudaratan. Ya. Dan artian ketika seorang dalam keadaan darurat, nah, perkara-perkara yang asalnya itu haram bisa menjadi mubah dan tidak haram baginya ketika itu. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat ini membolehkan perkara-perkara yang haram. Nah, makan bangkai, hukum asalnya haram, tapi dalam keadaan darurat menjadi halal untuk memakannya. Nah, jadi halal untuk memakannya dalam keadaan darurat, dalam keadaan lapar yang sangat luar biasa. Nah, tidak ada makanan yang lain kecuali bangkai. Ya, kalau dia tidak memakannya, ini khawatir dirinya akan binasa. Nah, maka diperbolehkan untuk memakannya. Ini kaidah. Fala wajib ma'al adad wala muharram ma'al darurah. Ulaika ay al-muttasifuna bil iman wal amal salih. Mereka yang tersifati dengan keimanan dan amalan saleh, ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah para penduduk jannah dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah para penduduk jannah dan mereka kekal di dalamnya. Nah, dan ketika di dunia mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ayat yang disebutkan tadi, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan saleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, Allah berjanji, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas. Nah, untuk mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itmi'nanul qalbi wa insyirahus sadr. Ya, dengan tenangnya hati dan lapang dada. Tenang hatinya, lapang dadanya. Ini kehidupan yang baik. Walaupun di dunia dia miskin, fakir, tapi hatinya tenang. Ya. Lapang dadanya. Bersabar menghadapinya. Nah, dan juga tenang hatinya. Tidak perlu kesah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka ini termasuk kehidupan yang baik. Dan di akhirat nanti Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jannah yang penuh dengan kenikmatan. Ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah para penduduk jannah dan mereka kekal di dalamnya. Ayala yahuluna anha, tidak berpindah dari surga, tetap terus berada dalam surga. Nah, kalau di neraka ada sebagian yang kekal, ada sebagian yang diangkat dari neraka dan masuk ke dalam jannah. Nah, adapun para penduduk jannah, mereka kekal di dalamnya, tidak berpindah darinya. Wala yabghuna biha badalah, dan mereka tidak menginginkan pengganti selain daripada jannah. Nah, li'annahum yarawna fiha min anwa'il ladzat, dikarenakan mereka melihat di dalam jannah dari berbagai macam kelezatan. Nah, kalau kita di dunia mendapatkan suatu kelezatan, nah, kita masih memandang ingin kelezatan yang lebih daripada ini. Ya. Ini kehidupan dunia. Nah, kita memiliki rumah yang mungkin Masya Allah, nah, sudah cukup. Nah, kita ingin mendapatkan rumah yang lebih besar darinya. Kita mendapatkan kelezatan ini, kelezatan itu. Kita masih ingin berharap untuk mendapatkan kelezatan yang lainnya. Nah, masih berharap berpindah dari suatu kelezatan kepada kelezatan yang lainnya. Masih berharap berpindah dari suatu tempat yang baik ke tempat yang lebih bagus lagi. Nah, adapun para penduduk jannah, mereka memandang di dalam jannah itu berbagai macam kelezatan-kelezatan, sehingga mereka tidak mengharapkan untuk berpindah, untuk berganti daripada kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan di jannah. Nah, wasnafil mustahiyat, dan mereka melihat di dalam jannah perkara-perkara yang mereka inginkan. Ma takifu indahul ghayat wa la yatlubu a'la minhu. Nah, kelezatan-kelezatan yang mereka dapatkan, berbagai macam perkara yang mereka inginkan, ini telah mencapai puncaknya. Ya. Semua yang mereka inginkan, puncaknya. Nah, sehingga mereka tidak meminta yang lebih tinggi daripada itu. Para penduduk jannah tidak berangan-angan, pindahkan ke tempat yang lain yang lebih nikmat dari surga. Tidak. Ya. Kenapa? Dikarenakan surga ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa di dalamnya. Puncak berbagai macam kenikmatan ada di dalamnya, sehingga mereka tidak meminta yang lebih tinggi daripada itu. Nah, saya bacakan ayat yang ke-42. Ya. Insyaallah ayat yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ada pertanyaan apa? Terus. Ya.
dia dihadapkan dua pilihan antara beli rumah atau naik haji, mana yang harus didahulukan? Kadang ada yang kata, oh rumah aja baru ngontrak, masa harus naik haji gitu. Barakallahu fikum. Pada asalnya, kalau ada dua perkara yang baik yang kita harus memilih antara salah satu di antara kedua perkara tersebut, nah, maka kita pilih mana yang lebih maslahat. Nah, kalau perkara itu adalah kewajiban, maka pilih mana yang lebih wajib. Idza tajahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Mandumah Qawaidul Fiqhiyah, beliau mengatakan apabila berdesak-desakan beberapa kemaslahatan yang mana kita harus memilih salah satu di antara keduanya. Tidak bisa melakukan kedua-duanya. Dahulukan yang lebih besar maslahatnya. Ya. Seorang misalnya dia tidak punya rumah. Nah, masih ngontrak. Kemudian alhamdulillah dia mendapatkan rezeki. Nah, mana dia dahulukan, naik haji ataukah membeli rumah? Barakallahu fikum. Kalau seandainya kebutuhan dia membeli rumah lebih besar, nah, dan juga lebih maslahat, ya, untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya, nah, maka dia dan mengapa untuk mendahulukan beli rumah? Nah, tapi kalau uangnya punya 1 miliar, misalnya, ya beli rumah sewajarnya dia naik haji sisanya. Nah, kalau pas-pasan, tidak bisa dua-duanya. Nah, rumah pun mungkin yang harga 50 juta misalnya. Nah, beli rumah dulu. Nah, tadi untuk apa tadi? Di antaranya yang kalau lebih maslahat untuk anak istrinya punya tempat. Nah, yang nyaman. Kalau untuk beli rumah terlebih dahulu. Dikarenakan rumah ini antara salah satu kebutuhan yang pokok. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau tidak bisa dilakukan dua-duanya, pilih yang lebih maslahat. Nah, jangan sampai uang yang dia miliki pakai haji. Nah, ketika pulang ke kampung halamannya, kesusahan untuk mencari tempat. Nah, atau kontrakannya habis, sementara uangnya juga sudah pas-pasan. Khawatir, akhirnya dia menyalahkan. Gara-gara haji, nah itu. Ya. Jadi saya nggak punya rumah, nggak beli rumah dan sebagainya. Ya, barakallahu fikum. Dan juga untuk mendahulukan antara salah satu dari dua kemaslahatan, yang kedua-duanya misalnya wajib. Nah, lihat apakah kemaslahatan ini untuk dirinya sendiri ataukah kemaslahatannya itu untuk yang lainnya. Kalau kemaslahatannya, nah, selain untuk dirinya, maslahat juga untuk orang lain, maka lebih dahulukan daripada kemaslahatan yang hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu di antara kaidah-kaidah di dalam memilih mana antara dua maslahat yang harus kita dahulukan. Nah, kalau kedua-duanya wajib, tadi pilihannya. Mana wajib yang sifatnya sangat wajib. Nah, tadi yang lainnya. Kalau antara wajib dan yang sunnah, tentu yang dahulukan yang mana? Yang wajib. Nah, daripada yang sunnah. Jadi kalau keduanya wajib, kita lihat mana yang lebih wajib atau mana yang lebih maslahat. Nah, mana yang manfaatnya lebih meluas.
Di samping untuk diri kita, bermanfaat juga untuk yang lainnya. Baik, wallahu a'lam. Ya, ini adalah kaidah-kaidah dalam memilih dua maslahat yang kita harus memilih salah satu di antara keduanya. Wallahu a'lam. Yang tadi yang kaidah fikih itu yang tidak ada kewajiban apabila ada ketidakmampuan dan tidak ada keharuman apabila ada kemudaratan itu. Bagaimana penerapannya yang pas, yang enggak berlebihan juga enggak menyepelekan. Nah, ada orang kadang-kadang tuh misalkan capek dikit, udahlah lagi pada pulang nafsan ila usaha harus enggak ke masjid gitu kan. Atau misalkan butuh motor enggak punya uang ini udahlah ini mudarat darurat karena enggak riba gitu gimana kan. Para ulama menyebutkan apa yang maksud dengan kelemahan dan apa yang maksud dengan darurat. Nah, artinya tidak ada kewajiban disertai kelemahan, ketidakmampuan. Tidak mampu di sini perlu kita mengetahui, ya, apa batasan seseorang dinyatakan tidak mampu. Nah, tidak mampu dalam artinya dia tidak bisa untuk melaksanakannya. Nah, adapun kalau dia bisa melaksanakannya, nah, walaupun ada kecapean dan tentunya mengorbankan, nah, sebagian apa yang dimilikinya, baik mengorbankan diri atau mengorbankan harta atau yang lainnya, nah, maka tidak bisa bermudah-mudah dengan kaidah ini dengan alasan, ya, tidak ada kewajiban dikarenakan tidak mampu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maknanya semaksimal kemampuan kalian. Ya. Kita usaha dulu. Mampu enggak? Ya. Kalau kita sudah berusaha tidak mampu, sudah berarti enggak ada kewajiban. Nah, jangan sampai kita enggak ada usaha terlebih dahulu kemudian enggak mampu melaksanakannya. Nah, ya, usaha dulu. Usaha bahwasanya kita itu nggak mampu untuk melaksanakannya. Nah, kita sakit misalnya, mau berwudu. Nah, sakit kita itu parah. Ya, kalau kena air bisa menyebabkan tambah parah sakitnya. Maka di sini ada kewajiban berwudu baginya, pindah ke tayamum. Adapun kalau sakitnya sedikit, nah, hanya karena dingin saja, ya, sakit nggak terlalu parah, sakit biasa saja. Nah, dan juga secara medis sakit ini kalau kena air nggak apa-apa, tidak beralasan, aduh dingin. Nah, nggak usah wudu, tayamum saja. Ini dia berlaku kaidah tadi. Bagaimana ajz di sini, mana lemah. Tidak ada kewajiban. Kalau dia lemah, tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Kalau dia tidak mampu untuk melakukannya. Nah, maka tadi tidak ada kewajiban kalau dia tidak mampu untuk melakukannya. Yang tidak bermudah-mudah. Ya. Tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Waduh, capek misalnya. Pulang kerja. Nah, ya, baru 5 menit pulang kerja. Tiba-tiba azan maghrib misalnya, nggak usah ke masjid, capek. Nah, padahal dia masih mampu untuk berjalan keluar menuju masjid. Ya, berarti sini tidak berlaku kaidah tadi. Karena dia masih mampu, ya, dan masih bisa berusaha. Nah, saya tidak bermudah-mudah yang mengucapkan tidak mampu. Ini kembalikan kepada hati kita. Nah, tidak mampunya itu dikatakan malas, atau tidak mampunya dikarenakan benar udzur. Nah, kadang seorang itu tidak mampu, ya, padahal dia mampu sebenarnya, ya, tapi karena malas tadi. Malas lah, masih capek, di rumah aja salatnya. Ini berarti malas, bukan ketidakmampuan. Barakallahu fiikum. Berjodoh masa darurat. Nah, dibolehkannya perkara yang haram apabila dalam keadaan darurat, maka para ulama pun menyebutkan tentang kaidah-kaidah darurat. Nah, dalam keadaan orang tersebut benar-benar terpaksa untuk melakukan perkara yang haram, tidak ada pilihan yang lain. Ya,
Tidak ada pilihan yang lain. Dan kalau dia tidak memilih perkara tersebut, bermudarat bagi dirinya. Ya. Ini perkara yang haram. Yang dibolehkan dalam keadaan darurat. Nah, seperti tadi, dalam keadaan kelaparan yang sangat luar biasa, kalau dia tidak makan bangkai, ini bermudarat bagi dirinya. Bisa mati, bisa meninggal. Nah, tidak ada yang lain kecuali bangkai. Maka boleh dia memakan bangkai. Ya. Dalam keadaan dirinya pun, nah, pada asalnya nggak ridho untuk makan bangkai. Tapi dikarenakan dalam keadaan semacam itu, dan Allah membolehkannya, maka dia memakannya. Tidak kesempatan. Ya. Wah, ini kesempatan nih. Mau nyoba daging babi. Nih, misalnya. Gak ada daging apa-apa nih, kecuali daging babi. Kesempatan nih mau nyoba. Ya demikian. Tapi dia melakukannya tanpa kesan, ada yang lain. Dan dalam rangka menjaga dirinya. Kalau seandainya tadi dalam kelaparan yang sangat luar biasa, nggak ada apa-apa kecuali daging babi. Nah, barakallahu fiikum. Ada pun sekarang misalnya bermudah-mudah dalam kredit ke bank. Nah, nggak punya motor yang darurat nih. Kalau nggak ada motor saya nggak bisa kemana-mana. Nah, kemudian dia pinjam uang ke bank, beli motor. Nah, kemudian dia melakukan praktek ribawiyah dan sebagainya. Ini bukan darurat. Masih ada cara yang lain. Ya. Masih ada cara yang lain. Dan juga kalau dia tidak meminjam ke bank, ini tidak memudaratkan dengan mudarat yang sangat parah untuk dirinya. Nah, tidak menyebabkan kematian untuknya. Ya. Kalau dia nggak punya bank, nggak punya motor, bisa mati ini. Bisa nggak kan ya? Nah, ya jangan sampai bermudah-mudah dalam kaidah ini. Barakallahu fiikum. Nah, harus pahami apa makna darurat yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah, subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka